Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita satu terkait Jakarta. Tak lagi menjadi magnet bagi pendatangnya, akan dipandu oleh rekan saya, Puja Lestari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru ke Jakarta mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2024 ini. Kekuatan magnet kota Jakarta untuk menarik pendatang dari luar daerah sepertinya tidak sekuat dulu. Lantas apakah Jakarta tidak lagi menarik bagi para pendatang sebagai tempat perantauan baru? Jumlah warga pendatang baru di Jakarta menurun dalam beberapa waktu terakhir. Rupanya, banyak masyarakat daerah kini lebih memilih kawasan sekitar Jakarta. Seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai alternatif tujuan rantau. Beberapa di antaranya menganggap bahwa Jakarta kini sudah tidak menarik lagi untuk dijadikan tempat perantauan. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh seorang perantau dari daerah Ciamis dan Kuningan yang kini sedang mengadu nasib di Jakarta. Dalam keterangannya, ia mengatakan padatnya jumlah penduduk menyebabkan sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan. Kalau menurut saya sih mungkin sekarang kurang ya, karena penduduk Jakarta kan udah terlalu banyak, terus juga pendatang terus-terusan ke Jakarta gitu, jadi lapangan pekerjaannya semakin sedikit, sedangkan orang yang ke Jakarta tetap terus bertambah, sehingga jadinya nggak merata sih Mbak. Sekarang di Jakarta tuh perusahaan-perusahaan gitu sulit gitu Mbak buat nyari pekerjaan gitu, apalagi perusahaan sekarang mintanya umur dibatasin gitu. Hal yang sama juga diutarakan oleh beberapa warga perantau lainnya saat ditemui di Jakarta. Mereka mengatakan sejumlah permasalahan yang terjadi seperti kemacetan dan banjir membuat kota ini menjadi tidak menarik lagi untuk mengadu nasib. Kalau menurut saya sebagai pendatang, Jakarta tuh kurang menarik ya untuk dikunjungin. Cuma kalau untuk liburan, untuk selewatnya aja sih lumayan ya. Cuma kalau misalkan untuk stay, untuk tinggal, itu menurut saya sih kurang ya. Jakarta tuh sekarang udah nggak kayak dulu lagi, udah macet, udah padat banget lalu lintasnya. Dan saya juga sebagai pendatang susah untuk mencari pekerjaan sih. Meski demikian, sebagian warga pendatang juga diantaranya masih ada yang beranggapan bahwa Jakarta menarik sebagai tempat untuk mencari kerja. Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Jakarta beserta sejumlah pihak terkait terus melakukan antisipasi jika terjadi lonjakan para pendatang. Daya tarik Jakarta bagi kaum urban dianggap sudah tidak menarik seperti dulu lagi. Mereka bergeser dari Jakarta menuju ke beberapa wilayah kota tetangga. Sosiolog Universitas Gadjah Mada Ari Sucito mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan para pendatang menganggap kota Jakarta tidak menarik lagi sebagai kota tujuan mereka. Ari mengatakan meningkatnya perkembangan di daerah maupun desa, disertai masuknya teknologi, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pendatang tidak melakukan urbanisasi ke wilayah DKI Jakarta. Selain itu, banyaknya permasalahan yang terjadi di Jakarta seperti banjir, kemacetan, dan sampah membuat adanya peningkatan kejenuhan masyarakat di Jakarta, sehingga para pendatang berpikir dua kali untuk berdomisili ke wilayah ini. Ari menambahkan rencana pemindahan ibu kota Nusantara juga menjadi salah satu pengaruh bagi kaum urban yang menganggap Jakarta sudah tidak menarik seperti dulu lagi. Saya rasa ini juga perkembangan daerah juga makin meningkat. Kalau kita lihat di dalam skala yang lebih makro, desa sekarang juga, kampung itu sekarang sejak masuknya teknologi informasi juga makin terbuka lapangan kerja. Yang kedua, ini Jakarta itu saya kira beberapa kasus banjir, kasus sampah, kasus crowded itu tidak menjadi faktor insentif tapi disinsentif buat orang yang mau datang gitu. Nah, oleh karena itu ini juga faktor kedua.
Terus yang ketiga ini juga berpengaruh meskipun secara tidak langsung ya, IKN ya, ibu kota negara ini mau pindah. Orang kalau mimpi besar ke sana itu udah agak beda ke Jakarta itu. Karena toh dalam beberapa waktu yang lalu sebagian juga akan pindah ke IKN. Nah, beberapa aspek inilah yang saya kira tergambarkan. Jadi ada faktor yang memang dari daerahnya juga mulai tumbuh ekonomi. Yang kedua di Jakarta juga mengalami kejenuhan. Kemudian juga ada rencana pergeseran Jakarta ke IKN juga berpengaruh. Sementara itu, Financial Economist and Innovative Specialist BINUS University, Ihsan Mojo, dalam keterangannya mengatakan banyaknya pendatang tidak lagi memilih kota Jakarta sebagai tujuan mereka disebabkan mulai berkembangnya daerah satelit di sekitar Jakarta. Dalam hal ini seperti misalnya kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Bodetabek. Ihsan juga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang menurun menjadi salah satu faktor para pendatang tidak lagi memilih kota Jakarta sebagai tujuan mereka. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, satu. Dan yang kedua juga perkembangan daerah-daerah satelit di Jakarta. Jadi orang datangnya intinya bukan ke Jakarta lagi, tapi datangnya ke Tangerang Selatan, datangnya ke Bogor, datangnya ke Bekasi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Dan itu yang memang dibuktikan kan. Kalau di Jakarta itu turun, misalnya tadi data yang disampaikan oleh Pak Budi ya, Kepala Dinas Pendudukan di DKI, ada penurunan dari 27.000 ke 20.000. Nah, di daerah di daerah Tangerang Selatan tadi saya counter dengan menunjukkan bahwa justru ada kenaikan dari sekitar 60-70 ribu jadi hampir 100 ribuan. Jadi ini kan menarik, mereka nggak datang ke sana, tapi bukan berarti Greater Jakarta ya magnetnya berkurang. Meski demikian, Ihsan menegaskan, tren penurunan warga pendatang yang merantau ke Jakarta ini sejatinya bukan mengartikan Jakarta tak lagi menjadi magnet. Namun magnet Jakarta kini sudah menyebar ke wilayah sekitarnya, khususnya Bodetabek. Penurunan jumlah para pendatang di wilayah DKI Jakarta masih terlihat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta terus melakukan pendataan penduduk sesuai domisili mereka. Disdukcapil melaporkan sebanyak 243.100 orang memindahkan identitas kependudukannya sesuai dengan tempat tinggal yang sebenarnya sepanjang tahun 2023. Sedangkan penduduk pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang sepanjang tahun 2023. Angka ini pun mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 jumlah pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 151.752 orang. Sementara pada tahun 2021 jumlah pendatang baru dari luar Jakarta mencapai sebanyak 139.740 orang. Hal yang sama juga terjadi berdasarkan klasifikasi data jumlah pendatang Jakarta pasca Lebaran. Pada tahun 2020, Disdukcapil mencatat jumlah pendatang dari luar Jakarta pasca Lebaran mencapai 24.043 orang. Sementara di tahun 2021, jumlah pendatang dari luar Jakarta pasca Lebaran mengalami penurunan, yaitu 20.046 orang. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2022, yang mana jumlah pendatang dari luar Jakarta pasca Lebaran mencapai 27.478 orang. Namun di tahun berikutnya, 2023, angka tersebut kembali turun mencapai 25.918 orang saja. Penurunan jumlah warga pendatang baru ke Jakarta diperkirakan terus berlanjut di tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Jakarta mencatat jumlah warga pendatang yang merantau ke Jakarta mengalami penurunan dari sekitar 27.000 orang pada tahun 2022 menjadi hanya sekitar 25.000 orang saja pada tahun 2023.
Dalam keterangannya, Kepala Disduk Capil Pemprov Jakarta Budi Awaludin juga mengatakan tren penurunan jumlah warga pendatang ke Jakarta terjadi dalam beberapa bulan terakhir di tahun ini. Seperti halnya pada Maret 2024, jumlah pendatang di Jakarta tercatat hanya 6.000 orang. Budi menambahkan, warga pendatang kini mulai melirik daerah penyangga Jakarta seperti Bodetabek sebagai alternatif tujuan rantau. Ya, ini memang kita memprediksi akan ada penurunan ya, penurunan pendatang ke DKI Jakarta. Pertama kalau kita lihat tren dari tahun 2023, jumlah pendatang kita tuh turun dibandingkan di tahun 2022 dari 27.000 menjadi 25.000. Kita lihat juga tren pada Januari, Februari dan Maret. Pada Januari ini jumlah pendatang kita 9.000, lalu Februari dan Maret ini 6.000 dan itu jauh dari rata-rata ya, rata-rata pendatang bulanan pada tahun 2022 dan 2023. Tahun 2022 itu sekitar 12.000, tahun 2023 itu 11.000 dan ini kan jauh nih, 9.000, 6.000. Nah, kita lihat juga tren pendatangnya itu semakin banyak ya kenaikannya. Nah, jadi kami sangat optimis bahwa kita melihat jumlah pendatang pada tahun ini itu akan turun. Demikian. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Jakarta meminta setiap pendatang yang akan menuju Jakarta setidaknya memiliki kepastian berupa tempat tinggal dan pekerjaan tetap. Menurutnya, masih adanya warga pendatang baru yang datang ke Jakarta tanpa kedua jaminan tersebut menjadi salah satu sumber permasalahan baru. Tidak hanya bagi pemerintah daerah, melainkan juga bagi kerabat maupun warga pendatang itu sendiri. Sebenarnya kita tidak melarang mereka ya. Jadi kita menghimbau kepada mereka para pendatang ya, tidak hanya mereka datang ke Jakarta dengan modal nekat, tapi juga dilengkapi dengan keterampilan dan juga pendidikan, karena profilingnya penduduk DKI Jakarta para pendatang itu kan hampir 80%, apalagi di arus balik mudik ini jumlahnya adalah sekitar 84% mereka yang lulusan SMA ke bawah. Sedangkan saat ini ya pekerjaan informal kita udah banyak banget, udah numpuk. Nah, apalagi nanti di saat IKN ya para kementerian udah pindah, kita kekurangan sumber daya manusia. Nah, seperti itu sih Mbak. Jadi ya kita mengharapkan yang datang ke Jakarta mereka yang punya keterampilan dan juga punya jaminan pekerjaan. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jakarta kini masih terus menyiapkan strategi khusus guna menekan jumlah warga pendatang merantau ke Jakarta. Penurunan warga pendatang baru ke Jakarta dipengaruhi oleh pembangunan nasional yang mulai merata di berbagai daerah. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi dan informasi di daerah juga membuat Jakarta seolah kehilangan pesonanya sebagai tempat urbanisasi.